Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya akan membawakan portofolio yang berjudul miopia. Nah, identitas pasien, nama Ananda A, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar. Nah, pada anamnesis keluhan utamanya ini dia penglihatan kedua mata kabur. Anamnesis terpimpinnya, pasien datang dengan keluhan melihat jarak jauh semakin kabur sejak 2 bulan terakhir. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf kelihatan membayang, tetapi membaik jika jaraknya menjadi dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus mengecilkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Pasien merasa gatal di kedua mata dan berair apabila telah selesai membaca. Keluhan mata tidak ada, nyeri tidak ada, silau tidak ada, kotoran mata tidak ada, riwayat di depan komputer dalam jangka waktu lama dalam sehari ada. Riwayat penyakit dahulu pasien ini telah mengalami penglihatan kabur sejak 3 tahun yang lalu. Riwayat menggunakan kacamata sebelumnya dengan lensa separis minus 1,75 dextra dan minus 1,5 sinistra. Riwayat trauma pada daerah mata disangkal. Riwayat pengobatan dalam jangka waktu lama disangkal. Riwayat penyakit keluarga tidak ada. Riwayat pada mata, riwayat sakit mata sebelumnya tidak ada. Riwayat menggunakan kacamata ada. Riwayat trauma mata sebelumnya tidak ada. Selanjutnya pada pemeriksaan fisik, keadaan umumnya baik, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, semuanya dalam batas normal. Pada status generalis, pada kepala atau leher, toraks, jantung, paru, abdomen, ekstremitas tidak terdapat kelainan. Nah, lanjut pada pemeriksaan oftalmologi, pada visus jauh tanpa koreksi, pada dextra itu 6/21, sinistra juga 6/21, koreksi pada dextra siperis minus 2 dextra, pada sinistra siperis minus 2 dextra. Visus jauh dengan koreksi terbaik 6/6, pada sinistra juga 6/6. Visus dekat koreksi dan visus dekat dengan koreksi tidak disebutkan. Nah, pada pemeriksaan segmen anterior di sini pemeriksaan palpebra. Pada dextra hiperemis dan edem tidak ada, begitu pula dengan sinistra hiperemis dan edem tidak ada. Pada pemeriksaan aparatus lacrimalis, pada dextra dan sinistra negatif, silia, sekret tidak ada pada dextra dan sinistra. Terus pada pemeriksaan konjungtiva, hiperemis negatif pada dextra dan sinistra. Nah, pada pemeriksaan kornea, dextra dan sinistra jernih. Pemeriksaan bilik mata depan, dextra dan sinistra normal. Pada pemeriksaan iris, pada dextra dan sinistra coklat dan kripto positif. Pada pemeriksaan pupil, keduanya bulat sentral dan refleks cahaya positif. Nah, pada pemeriksaan lensa keduanya jernih. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan oftalmologi pergerakan bola mata. Nah, gerakan bola mata ini dia positif ke seluruh arah, baik dextra maupun sinistra. Nah, pada tekanan intraokularnya ini pada indentasis charge itu pada dextra dan sinistra tidak dilakukan. Nah, selanjutnya pada palpasi, nyeri tekan pada dextra dan sinistra tidak ada. Pada palpasi massa tumor, dextra dan sinistra tidak ada. Pada palpasi glandula preaurikulernya, pada dextra dan sinistra pembesaran tidak didapatkan. Nah, lalu pada pemeriksaan binokularitas, di sini terdapat
alternating cover test positif. Nah, terus pada pemeriksaan pupil distance dekat 58 mm dan jauh 60. Selanjutnya, pada pemeriksaan oftalmologi segmen posterior atau fundoskopi oculi dextra et sinistra. Nah, pada papil nervus 2 di sini bulat, batas tegas, myopic crescent itu negatif atau cup dis ratio itu 0,3, warna kuning cemerlang. Fasanya arteri vein ratio 2/3 dalam batas normal. Nah, lalu pada retina dia edema tidak ada, perdarahan tidak ada, eksudat tidak ada, dan tigroid tidak ada. Pada pemeriksaan makula, refleks fovea positif cemerlang. Pada rasuma, pasien datang dengan keluhan melihat jarak jauh semakin kabur sejak 2 bulan terakhir. Pandangan kabur apabila melihat jarak jauh dan huruf kelihatan membayang, tetapi membaik jika jaraknya dekat. Pandangan kabur terjadi perlahan dan makin lama makin kabur. Pasien juga mengeluh harus mengecilkan mata untuk melihat fokus pada suatu benda. Pasien merasa gatal di kedua mata dan berair apabila telah selesai membaca. Keluhan mata merah tidak ada, nyeri, silau, kotoran mata tidak ada, dan terdapat riwayat di depan komputer dalam jangka waktu lama dalam sehari. Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus oculi dextra 6/21, koreksi severus -2 dextra, visus oculi dextra 6/6, visus oculi sinistra 6/21, koreksi severus -2 dextra, POS 6/6. Diagnosisnya ini oculi dextra sinistra miopia ringan. Diagnosis banding bisa astigmatisme, bisa hipermetrop. Nah, selanjutnya resep kacamata sesuai dengan koreksi itu untuk ukuran jauh severus dextra -2, untuk ukuran jauh severus sinistra -2, jarak pupil untuk jauh 60 mm. Nah, lalu tata laksana umum yang dapat diberikan itu yang pertama, membaca dengan pencahayaan yang cukup. Yang kedua, menghindari membaca sambil tiduran. Yang ketiga, kacamata harus terus dipakai. Yang keempat, beristirahat jika mata mulai terasa lelah. Tata laksana khususnya itu kacamata lensa sferis konkav sesuai dengan koreksi, yaitu oculi dextra severus -2, Richter 6/6, oculi sinistra severus -2, dia 6/6. Lalu prognosisnya ini quo et functionam itu et bonum, quo et sanam itu dubia et bonum, quo et comesticam itu et bonum, quo et vitam itu et bonum. Syukran, jazakillah khairan. Tabe dok. Apa dilanjutkan dengan sesi diskusi dok? Ya. Ya, diskusi. Silakan, sudah ngerti Ya, nggak? Dok. Ya, baik dok. Tabe kepada kakak-kakak dan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami Nadila izin bertanya. Oh iya, silahkan. Pada pasien miop ini sering kita ketahui bahwa penata laksananya dia itu biasa diberikan resep kacamata. Nah, biasa juga pada pasien miopia ini dapat dilakukan operasi lasik. Bisa kita jelaskan apa saja indikasi untuk dilakukannya operasi lasik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya saudari Fauzia. Jadi pertanyaannya itu indikasi operasi lasik. Nah, yang saya tahu itu
berusia minimal 18 tahun dan pada beberapa institusi kesehatan itu minimal 21 tahun. Nah, terus syarat ini dikarenakan karena seseorang itu akan terus berubah sepanjang waktu hingga maksimal 18 tahun. Pengecualian bagi anak-anak yang memiliki satu mata rabun jauh yang parah dan satu mata normal. Nah, terus mata pasien itu harus sehat dan pengobatan pasien harus stabil. Jika calon pasien ini memiliki rabun jauh, maka operasi lasik ini harus ditunda sampai mata pasien benar-benar stabil. Nah, karena rabun jauh ini dapat terus bertambah hingga usia 30 tahun. Nah, lalu selanjutnya itu indikasinya kondisi mata pasien dapat glaukoma, lupus, rheumatoid arthritis, herpes di sekitar mata ataupun katarak. Tapi mungkin itu saja yang saya ketahui. Bagaimana dengan saudari penanya? Terima kasih penjelasannya Nadila. Iya. Tapi mungkin ada yang ingin kita tambahkan, Dok? Lanjut. Oh iya, Dok, baik, Dok. Kepada teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, moderator izin bertanya. Ya, jadi pertanyaan saya, faktor apa saja yang dapat menyebabkan miopia? Terima kasih. Iya, baik. Pertanyaannya tadi, bisa kita ulang pertanyaannya? Tapi pertanyaan saya, faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya miopia? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Selvi. Jadi pertanyaannya itu faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan miopia. Nah, yang saya ketahui itu yang pertama itu ini. Karena ada faktor genetik. Nah, seseorang yang orang tuanya mengalami rabun jauh itu memiliki resiko lebih besar untuk menderita rabun jauh. Nah, terus yang saya tahu juga kurang sinar matahari. Ini maksudnya seseorang yang jarang beraktivitas di luar ruangan lebih berisiko menderita rabun jauh karena kurang mendapatkan sinar matahari. Nah, yang selanjutnya yang saya tahu itu dia kekurangan vitamin D. Sebuah penelitian pernah yang saya baca itu dia mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kekurangan vitamin D dia berisiko mengalami miopia. Nah, selanjutnya itu karena kebiasaan, mungkin karena kebiasaan membaca atau menonton terlalu dekat. Seseorang yang sering membaca, melihat layar monitor atau menonton terlalu dekat dengan mata lebih dengan menonton lebih dekat, maka ini lebih mudah untuk terkena rabun jauh. Nah, tadi pada laporan kasus saya ini anak A itu dia sering melihat layar monitor dalam sehari, makanya dia didiagnosis dengan miopia. Tapi bagaimana dengan saudari penanya? Ya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Bagaimana yang lainnya? Apakah masih ada ingin kita tanyakan? Tadi izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan, selain pemeriksaan fisik tadi, pemeriksaan penunjang apa yang dapat mendapatkan diagnosa miopia? Tapi ada putus-putus suara, Kak. Bisa mungkin kita ulangi?
Tadi yang ingin saya tanyakan, selain pemeriksaan visus, pemeriksaan penunjang apa yang dapat menegakkan diagnosa? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selain pemeriksaan visus itu kita bisa lakukan pemeriksaan Snellen chart. Nah, ini Snellen chart itu Snellen chart itu dia caranya pasien diminta melihat diagram dari jarak 6 meter dan kemudian diminta membaca huruf-huruf atau angka pada diagram tersebut mulai dari yang ukurannya paling paling besar hingga paling kecil. Nah, jika dicurigai dia menderita rabu pinjau atau mata minus, nanti dokter akan lensa minus. Yang bernama refraktif sesuai dengan pasien. Nah, lalu jika penglihatan pasien masih terganggu setelah kita sebagai dokter dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti yang pertama, pemeriksaan pupil. Nah, ini gunanya untuk melihat respon pupil terhadap cahaya dengan menyinari mata menggunakan selain itu kita bisa untuk melihat apakah mata pasien bergerak dengan selaras atau tidak. Nah, untuk mengetahui kondisi dan kemampuan penglihatan samping pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan depan booknya luka atau katarak pada bagian kornea, iris, lensa, dan kelopak mata. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan retina dan saraf mata. Ini gunanya untuk melihat apakah adanya kerusakan pada retina atau saraf mata. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan tekanan bola mata untuk melihat apakah ada peningkatan tekanan bola mata dengan cara menekan mata dengan lembut menggunakan alat khusus. Peningkatan tekanan bola mata dapat menjadi gejala. Nah, bagaimana dengan saudari penanya? Apakah masih ada yang kurang jelas? Ya, terima kasih atas penjelasan dari saudara Nadila. Ya, terima kasih. Tapi kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya cukup ya. Semangat sekali kalau yang maju miopia ini, kasus miopia. Ini jangan-jangan pakai kacamata semua ya? Mana siapa yang pakai kacamata? Tadi katarak sama itu nggak ada yang tanya. Sekarang miopia tanya semua. Ya, seperti yang tadi ya, kasus sebelumnya ya, kalau laporan kasus sama portofolio kelihatannya sama ya, mencontek persis punyanya koas lain di internet. Saya harapkan meskipun nyontek, kalian ngerti apa yang ditulis ya. Coba tayangkan lagi. Terus aplikasinya nulisnya itu sesuai dengan, tayangkan lagi slide-nya yang diambil di internet, ditayangkan lagi sesuai dengan portofolio yang poin-poinnya itu ditentukan di logbook itu. Di logbook kan ada toh anamnesa, visusnya, diterapkan seperti itu biar nggak salah, kelupaan seperti tadi Siti tadi salah, kelupaan atau lali, tinggal mindah aja. Kalau dimasukkan satu-satu sesuai dengan logbook yang dipunyai Umi, itu nggak kelupaan nanti. Coba kita lihat yang punyanya Nadia ini, Nadila, Putri Nadila. Slide berikutnya gimana? Slide geser lagi. Nah, anamnesa kalau di portofolio logbooknya kan seperti ini.
Ya, nggak apa-apa. Terus langsung aja, ini mengeningkan mata. Terus langsung status saja, status oftalmologi. Nah, yang pertama status oftalmologi yang visus. Nah, seperti ini. Ini standar ya, standar punyanya Umi itu seperti ini ya, seperti ini bikinnya. Jadi harus tahu 6/21 itu dapat dari mana. Jangan asal tulis ya. Betul ini 60/1, nggak keliru ngetik 6/20. Nanti jangan kayak Siti tadi, kornea keliru ketuker sama lensa keruhnya. Enggak ya, 6/21 dapatnya dari slant card ya, visus itu slant card. Terus dikoreksi naik perlahan-lahan sampai -1 sampai 6/6 ya. Tadi paparannya Putri Nadila tadi, visusnya kenapa tidak dilakukan visus dekatnya yang bawahnya itu? Tadi jawabnya apa itu? Nggak enak itu jawabnya. Karena dia umurnya masih 18, nggak dilakukan. Seharusnya gitu jawabnya. Yang perlu diperiksa visus dekat umur berapa? Oh iya, baik dok. Yang dilakukan umur visus dekat umur berapa? Tapi dok, Umur berapa? untuk visus Presbiopia. umur ini dok. Iya dok. Umur berapa? Tapi dok, kalau nggak salah pada umur ini dok. Umur Kok masih bingung? Apa? Ini umur 3 sampai Kasus presbio. umur ini dok, umur yang lansia dok, tapi dok. Kurang betul. Gampang cara mengingatnya itu. Rasulullah itu diangkat jadi rasul umur berapa? Umur berapa? Mengingatnya itu gampang. Ya? Umur berapa? Disuruh ikro itu berapa? Umur berapa? Baca ikro. Tapi dok 40 tahun. Ya. Umur 40 setiap manusia akan dikurangi kenikmatannya membaca. Makanya dia harus pakai kacamata plus seperti saya ini. Karena umur saya umur 50 plusnya 2. Kalau umur 40 itu plus 1. Kalau 60 itu plus 3. Gampang ingatnya itu kasus presbiopia. Jadi semua pasien yang datang umur 40 tahun ke atas dicoba periksa visus dekatnya. Karena butuh koreksi plus 1. Gampang dong ingatnya. Iya dok. Tuh, presbiopia. Baca lagi presbiopia. Ya, terus slide berikutnya. Nah, kalau visusnya sudah 6/6, nggak usah mikir lagi. Ini semua pasti normal. Ya, Iya dok. kebalikan dengan laporan kasus yang punya Siti Khadijah tadi. Visusnya nggak normal seperti 300. Pasti ada sesuatu di media refraksinya. Dilihat itu, bisa korneanya humor aqueous, lensanya, vitreusnya sama retinanya. Kalau visusnya nggak 6/6, itu kuncinya. Ya, di sini sudah normal kalau visusnya 6/6. Nggak usah mikir copy paste, biarin aja. Nggak takut salah. Tapi hati-hati kalau yang visusnya jelek kayak 1/60, 1/300 tadi. Harus dipelototi di visusnya yang jelek. Nah, kuncinya bikin gitu supaya nggak kelewat tadi. Seperti kebalik tadi ya. Nah, terus slide berikutnya. Slide berikutnya apa tadi? Nah, berani nulis harus tahu kenapa itu diperiksa bola matanya, kenapa dipalpasi, kenapa pakai indentasi siot. Nah, tadi teorinya tadi pertanyaan ketiga tadi dilakukan tonometri apa gitu ya katanya penunjangnya. Ini kenapa kok tidak dilakukan malah teorinya? Tuh, ya. Terus slide berikutnya, nggak usah nanti dipraktikkan waktu di rumah sakit aja cara memeriksanya ini. Nah, itu kenapa kok alternating cover test? Kenapa diukur pupil distannya jauh sama dekat?
bisa itu. Kenapa? Bisa, alternatif overtest saja deh. Nanti yang lainnya lihat di internet, di YouTube saya itu. Mesti pertanyaannya sama ini. Apa alternatif overtest itu apa? Berani dulu berarti menjelaskan. Coba jelaskan alternatif overtest. Kalau nggak tahu teman lain-lainnya bisa bantu. Dok. Apa? Tapi dok, alternatif overtest itu dok, dia ini dok, untuknya caranya dilakukan dengan kembali tes seperti uncover test dengan menutup salah satu mata dok, lalu langsung menggeser penutup mata ke mata sebelahnya tanpa menunggu 5 detik dok. Ya lumayan. Apa gunanya? Apakah juga ini salah satu pemeriksaan penunjang seperti pertanyaan nomor 3 tadi, siapa tadi? Nah, perlu nggak itu dipakai ya? Ya udah nanti dijawab aja, dibaca-baca lagi ya. Terus diukur quiz distansinya jauh sama dekat. Terus slide berikutnya. Ini fundoskopi, ngerti nggak itu? Myocretion, kenapa tidak? Udah nggak ngerti, lewat aja ini, nggak usah. Aku yakin nggak bisa. Terus, ya resume lewat, ya sudah. Ini, kenapa didiagnosis banding astigmat sama hipermetrop? Tapi dok, karena astigmat ini dok, atau mata silinder dok, agak mirip dengan miopia ringan dok. Miripnya di mana? Karena ini astigmat, tapi dok, kan astigmatisme itu atau mata silinder itu adalah gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan kornea dan lensa dok. Nah, itu dia menyebabkan pandangan kabur dok. Dan ini miopia, dia mata kabur dok. Kalau hipermetrop? Kalau hipermetrop, dok, ini juga hampir mirip dok, karena hipermetrop itu rabun dekat, jadi dia gangguan penglihatan jarak dekat dok. Apa bedanya dengan presbio? Salah ini, perlu diluruskan. Nanti cari portofolio tentang hipermetrop ya. Jadi kenapa didiagnosa astigmat sama hipermetrop? Itu ketiganya miop, astigmat, hipermetrop itu sama-sama kelainan refraksi. Ya, sama-sama kelainan refraksi. Bisa disebabkan karena perbedaan media refraksi antara kornea, lensa, axial length, jarak antara retina dengan lensa, jarak retina dengan kornea, lensa dengan retina itu, atau kelengkungan tadi. Ya, sama-sama semua keluarnya tidak bisa melihat jauh. Ya, miopia tidak bisa melihat jauh, astigmat tidak bisa melihat jauh. Hipermetrop tidak bisa melihat jauh. Ya, kalau tidak bisa melihat dekat itu presbiopia. Nah, nanti lihat di topik YouTube hipermetrop laporan kasus yang pernah dibacakan oleh teman-temannya, banyak itu di channel saya ya. Nanti saya lama jelasin lagi. Lihat aja ya. Nah, terus itu cara membuat resep yang harus bisa. 11 resep tadi. Ya, tadi diukur toh, caranya itu pintar sudah betul. Meskipun tadi diukur jauh sama dekatnya, yang ditulis
pupil distanya yang jauh saja, karena dia cuma membutuhkan kacamata monofokal atau kacamata untuk melihat jauh saja. Kemudian ditulis minusnya untuk lihat jauh dibantu minus 2 dioptri kanan kiri ya. Kalau ada silindernya baru ditulis di kolom silinder. Terus diuntukkan siapa, tanda tangan. Ya betul ini. Ya terkecoh dengan yang tadi data tadi. Terus slide berikutnya nggak ada ya. Terus tadi ada pertanyaan kapan dilasik ya. Oh ini sebentar, edukasi. Di sini siapa yang kalau mau tidur tidak pegang HP? Kok masih ada itu edukasi tata laksana menyuruh AC-nya menghindari membaca sambil tiduran? Itu saya nggak setuju. Ya, kalian lakukan tiduran sambil membaca, kalian nyuruh pasiennya suruh kejelang tiduran sambil membaca. Jangan ya itu ya. Nanti nggak bisa baca HP, WA-nya gimana itu kalau ada PR. Ya, yang lainnya saya setuju ya. Membaca dengan cahaya yang cukup. Kacamata harus dipakai terus. Beristirahat jika matanya terasa lelah. Ya, nggak apa-apa. Terus kembali lagi. Itu yang nomor 2 itu jangan ikut-ikutan koas yang lain itu copy paste. Indikasinya itu banyak ya indikasinya. Yang jelas kalau korneanya bagus, nggak ada infeksi, ketebalannya cukup, semua bisa dilasik. Dari anak-anak sampai dewasa, tergantung ketebalan kornea sama minusnya. Kalau anak-anak dioperasi lasik, nanti bisa muncul lagi minusnya karena masa pertumbuhan progresivitas miopianya masih tinggi, sehingga rugi. Sudah lasik habis 30 juta, ternyata minus lagi besoknya tahun depan. Makanya dianjurkan minusnya operasi lasik itu kalau sudah punya duit banyak sama umurnya sudah dewasa 20 tahun ke atas. Kalau anak-anak ya muncul lagi tahun depan. Tapi kalau duitnya banyak lagi, lasik lagi tahun depan gitu. Ya, bisa anak-anak, tapi tetap harus ada dihitung untung ruginya. Ya, kalau misalnya anisometro pada anak-anak 1 minus 3 matanya, satunya normal. Nah, itulah lebih banyak untungnya dilakukan lasik pada anak-anak. Ya, karena perbedaan tinggi antara kanan sama kiri. Nah, misalnya itu pada anak-anak, ya. Tadi udah jawab, dilengkapi betul. Kemudian faktor risikonya. Tadi siapa tadi? Nadila ya yang jawab ya. Presentan tadi ya. Bagus jawabnya ya. Berdasarkan faktor risiko yang saya baca di jurnal ini, vitamin D, terus matahari gitu ya. Itu berdasarkan jurnal yang keberapa, lebih bagus lagi tahun berapa jurnalnya gitu ya. Dipakai tadi yang jawabnya kayak yang jurnal tadi. Sampelnya itu sudah ribuan, vitamin D bermanfaat ternyata. Seharusnya jawabnya gitu. Nanti kalau sudah jadi spesialis, jadi pembicara gitu jawabnya ya. Jangan saya baca, itu kasih koas. Kalau udah pintar nanti dari jurnal tahun ini dengan sampel ratusan ribu anak-anak dikasih vitamin D, itu ternyata tidak miop lagi. Ya, seharusnya gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti dibaca lagi, diulang lagi. Betul nggak vitamin D? Sinar matahari juga gitu, outdoor activity ya, matahari itu sudah agak memang sudah mulai ada ke arah situ. Outdoor activity, sinar matahari, vitamin D, levodopa itu sudah sekarang ke arah situ ditelitinya. Ya betul jawabnya. Terus tadi yang ketiga apa tadi? Pertanyaan faktor penunjang ya, pengurusan penunjang ya. Kalau yang miopia astigmat silinder itu dengan trial yang dicoba-coba bisa, ya nggak perlu penunjang untuk menegakkan miopia, astigmat sama hipermetrop. Kalau nggak bisa, nggak ketemu, bukan alat penunjang tapi alat pembantu untuk mengarahkan dia minus silinder, aksisnya berapa, presbiopnya berapa, dioptrimnya berapa, menggunakan auto refraktor. Jadi otomatis menentukan minus berapa, seperti di optik-optik itu loh, alat bantu aja. Ya, kalau untuk mencari penyebab yang lain baru yang disebutin tadi sama Nadila Putri tadi, yang
yang tonometri, fluoroskopi, CT scan perlu itu, yang lain-lainnya. Ya, udah itu aja mungkin cukup. Ada pertanyaan lagi? Iya, Pengalaman sehari-hari? Gimana ya kacamata minus? Tabe kepada teman-teman, Ada lagi nggak? kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada ya sudah, kita akhiri sekian aja. Sudah adzan asar ini. Cukup ya?